baju hitam ini adalah tanda aku berduka. Ya. Gitu. Pada matinya nurani elit-elit partai politik yang hanya mempertimbangkan tentang logika elektoral dan kemenangan kekuasaan, tapi kemudian nggak mempertimbangkan tentang sendi-sendi demokrasi, tentang kehidupan berbangsa yang benar, tentang mikirin rakyat, nggak ada semua. Dan ini ada artinya Pranoto Mongsonya ada ketidakpekaan dari para elit yang melihat situasi ini, bahwa seakan-akan rakyat juga bergembira dengan situasi hari ini, padahal enggak begitu. Pemilu itu jangan hanya dilihat sebagai hasil. Tapi prosesnya. Prosesnya, Bos. Kalau hasil doang, ya sudah menang kalah selesai. Kembali lagi di Semiotik, Seno. Setiawan. Ngomongin politik. Hari ini, Sen, Ya. hari Kamis. Kamis. Biasa hari Kamis itu ada acara soal mengkritik soal pemerintahan itu yang namanya eventnya atau aksinya itu adalah Kamisan. Cocok nih kita hari Kamis, sedang kemudian mendung demokrasi juga. Ya. Cocok juga sesuai dengan apa yang kita kenakan pada hari ini, baju hitam-hitam. Ini hitam-hitam nih kita nih. Yang menandakan bahwa kita akan terus bersuara lantang, terus akan memberikan suara-suara kritik terhadap kekuasaan yang nantinya akan, siapapun itu yang akan kemudian menjabat di tahun 2024 sampai 2029, kalau sampai. Ini kalau review ya, jadi salah satu episode pertamaku di Semiotik. Karena ini cukup lama kita nggak kembali ke layar Semiotik. Di TV bukan main ini. Gitu. Jadi awal-awal dulu itu aku memang pernah pakai baju hitam juga. Yes. Lalu aku berikan ulasan pada waktu itu bahwa baju hitam ini adalah tanda aku berduka. Ya. Gitu. Pada matinya nurani elit-elit partai politik yang hanya mempertimbangkan tentang logika elektoral dan kemenangan kekuasaan, tapi kemudian nggak mempertimbangkan tentang sendi-sendi demokrasi, tentang kehidupan berbangsa yang benar, tentang mikirin rakyat, nggak ada semua. Jadi waktu itu aku bicara itu, dan hari ini kita kembali berduka karena ternyata situasinya ya kita masih melihat situasi yang sama, ada awan mendung itu, dan pas di hari Kamis ya. Semakin gelap awan mendungnya itu. Ya gerimis lah. Artinya ketika saya nonton teman-teman tapping pertama di Main TV dengan judul yang kemudian mendung demokrasi ya. Mengenakan pakaian yang sama, hitam dan hitam ternyata terjadilah kemudian winter is coming katanya gitu. Ada istilah-istilah kayak gitu, winter is coming artinya kan yang namanya demokrasi hari ini di negeri kita itu benar-benar mendung, bahkan kemudian cuacanya ya cuaca buruk ya yang kemudian bisa akan mengancam atau meresikokan bagaimana kontestasi yang namanya demokrasi ke depan. Iya. Karena kalau ngomongin politik di Indonesia, politik tanah Jawa utamanya ya, itu kan kita kenal atau kental sekali gitu ya. Salah satunya adalah dengan analisis Pranoto Mongso. Gitu. Analisa yang kemudian berdasarkan musim. Gitu. Dan ya musim yang kita lihat hari ini kalau melihat apa yang terjadi di kebatinan istana dengan kebatinan masyarakat biasa itu ada semacam, ada disparitas gitu Pak. Ada kesenjangan. Di kekuasaan merasa mungkin semuanya baik-baik saja. Inilah momentum konsolidasi, momentum rekonsiliasi pasca pemilu, momentum waktunya elit itu berangkul-rangkulan gitu, saling memberikan kenaikan bintang, saling memberikan kenaikan jabatan. Kenaikan harga juga tentunya yang menyusahkan rakyat hari ini. Rakyat akhirnya merasakan kenaikan harga bos gitu kalau mereka melakukan itu gitu. Dan artinya ada disparitas. Satu sisi ada perayaan di kalangan terbatas, super terbatas kalangan elit, dan di sisi yang lain kemudian kita melihat ada banyak kesedihan, orang ada pemandangan optik orang berebut beras di mana-mana, ada pemandangan masyarakat khawatir tentang bagaimana ke depan kualitas demokrasi kita. Dan ini ada artinya Pranoto Mongsonya ada ketidakpekaan dari para elit yang melihat situasi ini, bahwa seakan-akan rakyat juga bergembira dengan situasi hari ini, padahal tidak begitu. Tidak begitu gembira. Dan kita berbicara soal politik ya, tentu juga negara kita adalah negara demokrasi, Sen. Sebagai mahasiswa politik, menarik nih. Apa praktek-praktek demokrasi yang sepanjang proses perjalanan kita dari sebelum masa kampanye, setelah masa kampanye, kemudian sampai sekarang juga masih dalam proses untuk kemudian rekapitulasi suara ya, hitung suara dan segala macam. Banyak sekali yang namanya
tindakan-tindakan yang mungkin sebagai mahasiswa politik ya ada yang kemudian sesuai dengan yang teori. Oh iya. Dan mungkin ada praktek-praktek yang hari ini dimunculkan oleh para elit sebagai praktek-praktek yang biasa-biasa saja. Padahal itu adalah sebuah pelanggaran-pelanggaran yang namanya ya bisa mengancam yang namanya itu demokrasi itu sendiri. Hari ini semua yang aku pelajari di kampus seakan-akan nggak ada gunanya sebagai mahasiswa ilmu politik ya. Di buku-buku teori politik juga kayaknya nggak ada. Nggak ada gitu. semua kan, dirimu kan mahasiswa ekonomi dulu. Jadi bisa bicara tentang kelangkaan beras itu tadi. Nah, kalau aku sebagai mahasiswa ilmu politik, apa yang aku pelajari selama sekian semester itu seakan-akan ini nggak ada semuanya gitu di dalam praktek politik kita hari ini yang super liberal, super pragmatis, dan dia apa yang terjadi di pemilu kemarin jadi semacam cerminan dari bahwa ya ada shifting itu, bahwa masyarakat kita sudah nggak begitu lagi dari yang di buku-buku. Contoh paling sederhana. Di dalam ilmu politik itu kita mengenal yang namanya misalnya ada wilayah basis. Ya, untuk partai-partai politik tertentu memiliki wilayah basis. Berdasarkan kultural dari daerah kultur itu. yang tumbuh, kemudian sejarah panjang membersamai masyarakat di situ, bagaimana merawat konstituensi di sana, kemudian cara merawat konstituennya bagaimana dengan turun ke bawah, ketemu masyarakat, menjawab persoalan, menjadi jembatan solusi. Dan itu partai-partai politik yang ada atau established hari ini, mereka pasti punya pengurus satu. Ya, jadi pengurusnya pasti ada, bukan balionya doang. Ya, pengurusnya ada. Nah, pengurus inilah yang jadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pengambilan kebijakan di level pemerintahan, entah itu di eksekutif atau legislatif. Selanjutnya ada caleg-caleg. Ini tokoh-tokoh atau orang-orang yang direkrut dari kemudian masyarakat untuk dikader di partai, kemudian mereka akan menjembatani itu. Nah, dari situ mana partai-partai politik yang punya sejarah, punya DNA, punya kesinambungan program yang cocok dengan lokalitas masing-masing daerah itu, jadilah daerah-daerah basis. Nah, biasanya ada tuh namanya begitu. Dan di Pilpres kemarin berdasarkan quick count quick count dan rekapitulasi sementara, ini seakan-akan nggak berlaku tuh daerah basis-basis itu. Jadi semuanya udah ini basis bansos semua. Jadi basis bansos, Pak. Nggak ada lagi itu basis-basis yang sifatnya ideologis, basis kesejahteraan itu nggak berlaku. Berbasis transaksional semua. Berbasis transaksional, satu yang itu. Kedua, kemudian ada namanya di politik split ticket voting. Orang yang milih partai mungkin bisa jadi punya pilihan presiden yang berbeda. Biasanya deviasi atau terjadi split ticket voting itu nggak tinggi sekali, senjang sekali, artinya membuat kita melihat ada semacam keanehan begini. Nah, ini terjadi di banyak daerah-daerah basis yang konteksnya adalah kemarin Mas Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan maupun Perindo, P3 dan Hanura. Ini di daerah-daerah basis di mana mereka ada, itu enggak, Kalimantan Barat, di Bali, di Sulawesi Utara, di Jawa Tengah bahkan. Jawa Tengah. Dan ini mengubah dan itu aku rasa inline dengan anomali yang dipelajari oleh seluruh guru besar, akademisi dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa ya ada anomali dari cara kita melakukan proses demokrasi. Nah, jadi kenapa kok hari ini kita ngomong lagi di sini? Karena kita ingin ngomong bahwa sebenarnya pemilu itu jangan hanya dilihat sebagai hasil, tapi prosesnya. Prosesnya, Bos. Kalau hasil doang ya sudah menang kalah selesai. Tapi kita harus ingat dong, di tahun ini itu masih akan terjadi lagi pilkada serentak di akhir tahun. Yang Indonesia mungkin sejarah kita nggak pernah ya gubernur wali kota itu ya. Secara serentak bareng-bareng ya, artinya pilkada serentak dari gubernurnya, dari wali kotanya, bupatinya, di seluruh daerah semuanya ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Ini pertama kali. Sebelumnya mungkin 2018, DKI, 19 Pileg, 2020. Beda-beda ya. Dia ada senjangan waktu lah gitu. Itu artinya ini serentak semua sih. Yes, kita akan menghadapi pilkada serentak. Di 2029 kita masih akan menghadapi pilpres lagi. Nah, artinya apa? Artinya ini bukan hanya masalah kita kalah, kita dibully oleh banyak orang, ya kan? 17% lah segala macam. Lalu kita terus kemudian merasa nggak terima dengan kekalahan itu, lalu kita berteriak. Bukan masalah itu. Ini bukan masalah hasil, tapi masalah proses. Bagaimana kalau kemudian cara main yang sama ini di copy paste, direplikasi di pemilu-pemilu selanjutnya di pilkada serentak ke depan, berdasarkan kehendak kekuasaan aja. Kalau gitu orang-orang yang kira-kira nggak dikehendaki kekuasaan ya sebaiknya udah kita buka sawah aja, Bos. Atau ngapain gitu kan. Nggak usah maju dalam konteks mengabdi untuk politik. Kalau cara mainnya adalah tergantung naluri kekuasaan mau berpihak kepada mana, dengan cara yang kurang lebih sama dengan kemarin dilakukan lagi. Maka pemilu setelah ini akan kehilangan konteksnya. Pemilu
akan kehilangan maknanya sebagai wahana untuk merayakan demokrasi, tapi malah hanya akan sebagai formalitas saja untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, itu berbahaya. Maka kemarin kita saat hari ini bicara kenapa kemudian harus ada mekanisme evaluasi, audit, ada angket, pengajuan hak angket, ya, itu dalam rangka untuk mengevaluasi proses pemilu ya. Apa yang terjadi kemarin, benar nggak yang disuarakan para budayawan, para guru besar, benar nggak yang disuarakan oleh kita-kita ini, apakah itu memang secara forensik bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, ini perlu dievaluasi. Dan kita harus bersuara untuk itu, mencegah agar di pemilu-pemilu selanjutnya metode dan cara seperti ini nggak terulang kembali. Itu yang kenapa aku bilang pemilu itu bukan sekedar hasil, bos. Kalau masalah menang kalah itu hal yang terlalu sepele. Tapi proses ini sudah melalui mekanisme prosedur yang benar atau belum. Ini sudah kemudian jadi pakem pasti kekuasaan untuk menghadapi pemilu atau tidak. Kalau begitu caranya, maka pemilu ini hanya akan cepat-cepatan adu curang aja. Saat kemudian udah waktunya selesai, udah ya tanggal coblosan. Semuanya kemudian tidak di ini lagi. Udahlah kamu menang sudah, curanganmu diokekan, diabaikan. Ini berbahaya. Maka ya itulah kenapa kita hari ini aku pakai baju hitam. Ya banyak sekali teman-teman semuanya. Di semiotik mungkin selama ini kita mengikuti perjalanan bagaimana kita bercerita ya, menceritakan soal bagaimana proses pemilu kali ini. Banyak sekali pelanggaran dari awal, kemudian di tengah-tengah masa campaign, terus kemudian pada saat ini kan kita tahu bahwa pelaksana pemilu yang mewakili sebagai institusi negara adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Artinya kan 2-3 lembaga itu memang menjadi wajah dari pemerintah, representatif dari pemerintah untuk menyelenggarakan yang namanya pesta demokrasi. Dan kita tahu sendiri bahwa ternyata lembaga-lembaga yang kemudian hari ini dipercaya mewakili pemerintah untuk melaksanakan ini, itu banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan ada pelanggaran-pelanggaran yang masih belum kemudian selesai. Seperti DKPP memberikan teguran etik kepada ketua KPU. Terakhir, ya San ya, ada kebocoran data yang hari ini juga masih diproses. Artinya banyak sekali celah, banyak kemudian sekali proses penyelenggaraan pemilu yang hari ini banyak sekali hal-hal yang membuat publik itu merasa resah, merasa kemudian tidak percaya dengan adanya penyelenggara pemilu. Maka kemudian di sini, oke lah kita berbicara begini, pemilu hari ini itu ada urusan yang tadi Sen, ketika berbasis ideologi kemudian ditebas oleh basis transaksi. Selain itu ada juga yang perlu dievaluasi. Selain kemudian menyadarkan kembali publik soal bagaimana pentingnya ideologi atau kemudian kekhasan daerah itu bagaimana dia tertradisinya milih apa kemudian berubah dan segala macam. Artinya kan yang selanjutnya adalah bagaimana untuk memilih salah satu lembaga itu orang-orang yang benar-benar kredibel, orang-orang independen dan bisa melaksanakan tugas-tugas pokok fungsi dari lembaga itu sebagai penyelenggara dengan baik. Tugas-tugas pokok dan fungsi dari penyelenggara atau lembaga yang melaksanakan pemilu hari ini sangat banyak sekali catatan-catatan. Dan itu masih diproses, tapi kemudian permainan masih berlangsung. Itu yang kemudian ke depan mungkin dalam proses-proses selanjutnya ada pilkada serentak. Ada kemudian pemilu 2029, pilkada serentak artinya akan lebih spesifik lagi. Ada KPU pusat, ada KPU level provinsi sama kemudian level kota kabupaten. Ini kemudian ke depan adalah bagaimana kita mengawasi, menjaga bahwa petugas-petugas KPU ini di level-level kota kabupaten, pusat, regional itu memiliki integritas dan ya meminimalisir yang namanya potensi-potensi yang kita hari ini sering bicara yaitu soal kecurangan. Benar, dan menarik ya, artinya apa yang jadi janji campaign dari Mas Ganjar Pranowo kemarin, ada KTP Sakti, itu kan it means digitalisasi birokrasi, artinya menyederhanakan yang sebenarnya di banyak daerah-daerah yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan yang separtai dengan Mas Ganjar, di Surabaya, di Banyuwangi, itu sudah dilakukan dulu, mencoba melakukan inovasi melalui mall pelayanan publik. Nah, KTP Sakti itu kan next levelnya. Nah, menarik juga kalau kemudian sebenarnya setelah ini kita membuktikan bahwa program-program Mas Ganjar itu bisa dilakukan. Dan di tokoh-tokoh yang hari ini kemudian berkontestasi di level lokal, itu bisa kemudian bertukar pikiran, sharing, kemudian mencari best practice dari yang dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah dulu misalnya, untuk bisa menerapkan itu. Sebenarnya itu lebih penting. Jadi kita yang hari ini masih percaya pada visi Mas Ganjar itu kan bukan hanya suka Mas Ganjar karena dia pinter joget misalnya atau karena dia menggemaskan gitu ya, tapi karena memang kita percaya pada programnya. Nah, hari ini
selagi menunggu program makan siang gratis gitu ya. Maka yang lain-lain ya kita rasa kita mesti mendorong agar program-program yang kemarin dikampanyekan Mas Ganjar itu bisa diterapkan dalam rangka melakukan transisi ke good governance di level lokal. Tidak hanya KTP Sakti, misalnya satu keluarga, satu sarjana, kemudian internet gratis, kemudian misalnya SMK vokasi yang berkualitas. Nah, hal itu sangat bisa diterapkan. Sehingga masyarakat bisa melakukan comparing nanti, contrasting kan. Oh, kalau kemudian dulu seluruh program ini bisa terlaksana, ya ini buktinya begini nih. Gitu. Nah, artinya aktor-aktor lokal ini bisa bekerja untuk melakukan itu. Aku rasa itu yang penting untuk menjaga kualitas demokrasi kita sembari melakukan komunikasi dan edukasi politik kepada publik secara luas. Sen, ini menarik sekali. Di tengah-tengah hari ini kita tahu bahwa begitu banyak sekali rekayasa dalam pemilu kali ini. Begitu banyak sekali prakondisi-prakondisi yang diciptakan oleh aparatur negara yang kemudian terlibat dalam proses-proses pemilu kali ini untuk kemudian kecenderungannya berpihak untuk kemudian mendukung salah satu paslon. Maka apakah, pertanyaan saya, apakah kemudian yang tinggal 3, 4, 5 bulan lagi kita akan menghadapi yang namanya pilkada? Apakah situasi yang hari ini terjadi, bulan Februari terjadi, apakah akan kemudian terulang di momentum pilkada serentak yang kita tahu dalam sejarah demokrasi Indonesia nggak pernah nih. Ada kemudian pilkada serentak yang semua kota, kabupaten, bahkan provinsi itu serentak secara bersama-samaan akan melaksanakan pilkada serentak untuk memilih siapa pemimpin di level daerah, baik itu wali kota, bupati maupun gubernur. Apakah situasi ini kemudian akan terus muncul dan bagaimana kemudian kita mengantisipasi proses demokrasi kita hingga nanti pilkada serentak? Oke, kalau aku ya pandanganku sederhana aja. Satu, kita harus memastikan dulu kemarin apa yang terjadi di dalam proses pemilu yang begitu panjang, melelahkan, dan banyak sekali indikasi kecurangan dan mobilisasi kekuasaan. Itu auditnya bagaimana? Itu satu. Karena itu menjaga kewarasan kita sekaligus menjaga trust publik terhadap pemilu. Kita ini terbiasa mengganti rotasi kekuasaan, ya caranya adalah dengan pemilu. Itu cara yang damai. Tapi harus ingat loh bahwa pemilu demokratis kita itu baru berlangsung kurang lebih 20 tahun. Dibandingkan kalau usia negara kita yang ini pasca reformasi kan baru ini nih kita melakukan secara demokratis dan menggunakan sendi-sendi demokrasi modern. Ya 20 tahunan ini rakyat kita hari ini merasakan demokrasi yang stabil, gitu, yang nggak berubah-berubah. Artinya selalu ada kemungkinan mekanisme demokrasi kita dibajak. Itu tidak lagi menggunakan hukum, bukan lagi Rechtsstaat kata Bung Karno, tapi jadi Machtstaat, negara kekuasaan. Artinya apa? Kekuasaan yang mengontrol itu memberikan pengaruh, injeksi-injeksi, kemudian ya jadilah begini. Nah, itu sangat mungkin karena sangat rentan usia demokrasi kita pasca reformasi itu sangat muda kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, artinya 2024 kemarin atau hari ini kita harus pastikan dulu kemarin itu bagaimana, kita harus melakukan evaluasi menyeluruh. Dan evaluasi ini tentu nggak bisa dibebankan semata-mata pada masyarakat. Nah, ada peran-peran negara di situ yang harus melakukan check and recheck. Salah satunya misalnya ya melalui mekanisme angket di parlemen untuk melakukan evaluasi itu. Yang kedua, kita harus memastikan agar tidak terjadi lagi political will kekuasaan yang hari ini itu wajah utamanya itu adalah presiden. Karena bagaimanapun kita mekanisme kekuasaan di negeri ini mengerucut ke atas, Pak. Seluruh institusi kenegaraan, lembaga penegak hukum semua itu tegak lurus sama presiden. Tegak lurus itu piramidanya ujungnya ada di presiden. Nah, ini mau tidak mau harus begitu karena kepala negara dan kepala pemerintahan dijalankan oleh fungsi satu orang. Maka ya hari ini kita harus memastikan political will presiden bagaimana. Bisa nggak kemudian melakukan cawe-cawe lagi. Terbukti kemarin berhasil. Bisa itu. Nah, artinya dan dahsyat luar biasa cawe-cawenya. Bisa. Artinya apa? Jangan sampai kemudian pola yang sama terjadi. Bagaimana caranya? Kita harus memastikan kita komit pada hasil keputusan dari kapan pilkada serentak itu jadwalnya dilaksanakan. Jangan sampai maju. Kalau dimajukan, artinya ini masih waktu ya masih kepengen cawe-cawe Presiden Jokowi mungkin masih bisa aktif. Kalau dimajukan loh ya jadwalnya. Aku nggak ngerti ya ini apakah ada upaya ke sana atau enggak. Tapi kita hari ini melihat tiba-tiba hari ini MK bisa mengubah ambang batas parlemen gitu. Nggak ada lagi 4% untuk 2029. Artinya semua bisa bereskalasi dengan begitu cepat. Pilkada pun sama dan ini hal yang di depan mata. Maka kita harus memastikan dan menjaga agar jangan sampai ini jadwalnya ini
dimajukan sehingga kemudian bisa ada cawe-cawe lebih dahsyat lagi jilid gitu 2 ya. gitu Pak, untuk memastikan agar orang-orang atau aktor-aktor yang terafiliasi dengan kekuasaan tetap bisa jalan di daerah-daerah sebagai logika konsekuensi logis Pak. Karena ya namanya udah memimpin di pucuk, pasti ingin di bawah juga ya orang-orangnya juga yang kemudian jadi. Ya, itu yang namanya sisi gelap kekuasaan yang ingin langgeng kekuasaannya, ingin menguasai lebih banyak lagi. Itu negara api menyerang bos, kalau begitu tuh kayak negara api menyerang ya. Film yang viral. Udah dikasih satu area negara api di sini masih aja gitu kan, serang-serang negara. Angin, air dan lain-lain diserangin gitu. lagi gitu Pak. Jadi menarik teman-teman, artinya kita tahu bahwa proses pemilu kali ini itu begitu banyak sekali yang namanya cawe-cawe. Abuse of power dan juga prakondisi yang luar biasa dari lembaga negara, aparat penegak hukum dan sebagainya. Kedepan kita akan menyongsong yang namanya pilkada serentak yang kurang lebih 3-4 bulan lagi, sangat dekat sekali. Kita tidak ingin bahwa masa depan kita, pemimpin daerah juga kemudian terpengaruhi oleh abuse of power atau cawe-cawe itu lagi. Maka kami di Semiotik di sini hadir untuk kemudian terus mengawal yang namanya demokrasi ini tidak menjadi mendung lagi, tapi kita bisa menghadapi masa depan yang cerah. Demokrasi dan pemimpin ke depan, siapapun itu, anak muda, berkontestasilah di pilkada selanjutnya. Mungkin masa nanti maju wali kota mungkin ya bisa. Enggak lah. Oh enggak ya gitu ya? Umurnya belum bisa. Oh belum bisa ya? Nanti takutnya harus judicial review ngerubah konstitusi lagi. Oke, berarti belum bisa ya? Jadi teman-teman selanjutnya mungkin jangan takut dengan apa kemudian hari ini kita melihat fakta realitas bahwa demokrasi kita sedang dicawe-cawe begitu luar biasa. Kedepan pilkada kita sebagai anak muda terus untuk kemudian maju dan ke depan yang namanya mendung demokrasi kita akan berikan kecerahan demokrasi. Ya meskipun belum bisa mengubah mendung, ya payungnya mulai dinaikkan. Yes, sekarang. gitu untuk mengantisipasi hujan cawe-cawe ya. Mengubah awan itu susah loh Pak. Harus pakai hujan buatan di sini. Jadi ini pakai payung dulu lah minimal. Ini semiotik ini adalah payung untuk menghadapi mendung demokrasi itu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di semiotik selanjutnya. Yes, see you.